saya akan menyampaikan beberapa hal tentang kebutuhan dasar. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan di dalam pengasuhan. Yang pertama adalah bagaimana membangkitkan perasaan happiness ya, perasaan bahagia di anak-anak kita, agar ketika mereka bersama kita itu kita memang menyenangkan gitu ya. Itu sekarang harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya keterlaksanaan materi atau capaian pembelajaran, bukan hanya itu, tapi membuat mereka welcome, mau menerima kita. Itu harus kita perhatikan. Dari raut muka anak-anak kita saja kita sudah bisa melihat ya, raut mukanya seperti ini nih, ini bisa kelihatan. Sama dengan saya melihat teman-teman ini yang connect sama yang nggak connect itu kelihatan gitu ya. Ini yang connect, ini yang seperti ekspresi wajahnya kelihatan gitu ya. Tapi kalau yang datar saja kelihatan. Kita juga bisa melihat anak-anak. Ada beberapa kebutuhan dasar yang harus kita perhatikan dan pahami pada saat kita mengasuh. Ini yang pertama adalah kebutuhan dasar fisiologis, teman-teman ya. Kebutuhan dasar fisiologis itu meliputi oksigen untuk bernafas, makanan, minuman, tempat tinggal, komunikasi, istirahat, seks ya, menghindari bahaya dan penyakit. Ini adalah terkait dengan kebutuhan fisiologis. Orang kalau kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, minimal dia sudah merasa nyaman ya, tidak lapar gitu ya. Terus kemudian sirkulasinya itu memang enak gitu ya kan, sirkulasi kelas juga bisa menentukan mereka gitu ya. Kemudian komunikasi ya, seseorang itu sebenarnya butuh komunikasi, butuh disapa. Seorang introvert pun itu butuh disapa gitu ya. Nah, tapi nyapanya itu yang menyenangkan mereka gitu ya. Kemudian seks ini termasuk kebutuhan dasar gitu. Maka bagi yang suami istri ya, benar-benar perhatikan ya kebutuhan suami ya, karena ini menjadi penting. Kalau jenengan mau suami bersikap lembut, berkasih sayang dan sebagainya, perhatikan karena ini kebutuhan manusia. Ini siapapun ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan, maaf, ini teori kebutuhan yang terakhir itu ya, sebelum ini. Rasa aman, ya rasa aman. Bahwa orang di sekelilingnya itu membuat dia itu tidak terintimidasi. Kenapa sekarang ini banyak bullying, teman-teman? Kasus bullying itu saat ini luar biasa ya, di SD, di SMP banyak dibicarakan gitu. Kenapa? Siapa pelaku bullying? Pelaku bullying adalah orang-orang yang merasa tidak aman, sehingga dia perlu menyerang orang lain. Jadi kalau ada anak suka menyerang orang lain, itu sebenarnya itu wujud bahwa dia itu tidak merasa aman. Agar dia aman, dia harus kelihatan jago. Dia harus kelihatan punya otoritas gitu. Jadi kita pahami sebuah aspek perilaku itu dari terpenuhi atau tidaknya tadi kebutuhan-kebutuhan dirinya. Nah, kebutuhan rasa aman ya. Kalau orang sudah merasa aman, dia bisa tumbuh dengan optimal. Maka kalau kita menemukan anak bermasalah dengan tadi suka memukul dan sebagainya, kita selesaikan. Ada upaya kita untuk turut mengurai gitu. Jadi bukan hanya ini bunda di kelas ini luar biasa, bukan itu, tapi kita tanya di rumah itu dia dapat rasa aman enggak? Anak yang di rumah dibiarkan itu juga tidak merasa aman. Anak yang tidak disentuh dan sebagainya gitu ya. Saya pernah ada pertemuan itu dan seorang ibu, anaknya itu masih 1 tahun ya, mau ulang tahun pas pertemuan itu. Di pangku di sisi sini ibunya main gadget, kucing apa? Ibunya main gadget gitu ya, sehingga anaknya ngomong nangis, ibunya diem aja gitu. Pembiaran adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, ya, pembiaran. Nah, dia tumbuh di lingkungan keluarga seperti apa? Anak yang kayak dia nggak merasa aman, tapi anak yang bahasa ini dengan orang tuanya itu sudah kuat ya, biasa diberi penghargaan, diberi apresiasi, disapa, ya, hangat. Itu anak-anak yang akan tumbuh dengan perasaan yang aman gitu. Ya, maka perhatikan kebutuhan dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah, biar urut saja ya, kebutuhan rasa kasih sayang ya, kasih sayang. Ini butuh bonding yang kuat ya, satu saja. Kalau ternyata kita menghadapi anak-anak dengan kasih sayang yang sangat sedikit di rumah, maka bagaimana kita bisa memberikan kasih sayang untuk mereka ya. Karena target kita adalah agar mereka bisa tumbuh menjadi optimal ya. Kemudian yang keempat adalah ya, kebutuhan aktualisasi yang terakhir ya. Ini kebutuhan aktualisasi itu
ya kebutuhan rasa harga diri ya. Jadi harga diri itu berasal dari rasa aman, kemudian rasa percaya diri yang kuat ya, harga diri. Kalau ada anak kemudian dikeplak ya bahasanya kepalanya oleh anak yang lain dan dia marah gitu, ya wajar. Kita harus hargai dia gitu. Anak yang diusik alatnya oleh orang lain gitu, harus kita tumbuhkan harga diri. Sehingga dia tahu kasus-kasus pelecehan itu karena tidak punya harga diri gitu. Maka kalau ada anak yang begitu, jangan kita judgement bahwa dia orang kenanan. Enggak, dia sedang belajar tentang harga diri. Kan ini masa-masa perkembangan ya anak-anak. Nanti nilai itu akan terbentuk ketika mereka memasuki usia-usia amrod, usia-usia balik itu nilai itu baku. Tapi kalau masih saat ini tumbuh dan berkembang. Kalau ada anak yang tidak mau berbagi, jangan kita anggap dia pelit. Tidak boleh. Dia sedang belajar untuk tahu harga diri, bahwa ini barangnya. Ini masanya belajar. Fasenya beda. Kalau dia SMP masih pelit kayak gitu ya perlu kita asah gitu. Tapi kalau masih seperti ini, caranya beda gitu. Kita biarkan nggak apa-apa. Nanti ada saatnya dia berbagi gitu. Jadi kita nggak boleh kalau masa pertumbuhan itu menganggap bahwa dia itu selesai di karakter itu nggak boleh ya. Tapi dia akan terus berkembang gitu. Ini kebutuhan harga diri, dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini teori secara umum ya tentang kebutuhan ya. Jadi aktualisasi diri ini akan memungkinkan orang untuk bisa klik tentang persoalan minat dan bakat. Ya. Karena dia butuh aktual, butuh diapresiasi. Anak yang tidak pernah diapresiasi, kebutuhan ini akan rendah. Ngapain? Aktualisasi itu ada karena apa? Dia diapresiasi. Maka kalau kepingin anak-anak jenengan itu tumbuh dengan berbagai macam minat bakat yang bisa jadi sudah diasah dari rumahnya, apresiasi sekecil apapun prestasi mereka. Karena prestasi itu dibandingkan bukan antara satu anak dengan anak yang lain, tapi antara dirinya masa lalu dengan masa mendatang gitu. Nah ini penting untuk kita pahami ya. Jadi prestasi misalnya dia kok berkembang, makanya kenapa kita perlu membuat grafik ya untuk tahu perkembangan dirinya sendiri, tidak dikomparkan dengan orang lain ya, tapi perkembangan dirinya sendiri. Nah yang baik itu adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin seperti itu. Oh kalau ternyata ini ada masalah, ada sesuatu, dan biasanya guru kelas sangat sangat memahami itu ya. Kok sekarang kok jadi seperti ini misalnya gitu ya. Nah kita teliti kenapa kayak gitu dan sebagainya itu. Nah sebenarnya kalau kita sudah bicara di situ, mengajar itu sangat asyik ya, karena kita berkaitan dengan tadi tumbuh kembang dan tentang kepribadian seseorang, karakter seseorang dan potensi seseorang ya. Nah ini teman-teman, dari tadi materi tentang pengasuhan dan pemahaman kita tentang kebutuhan manusia, saya berharap kita kembali merefresh ya, sehingga gaya kita mengajar, gaya kita membersamai anak-anak kita dengan kondisi mereka saat ini harus kita sesuaikan ya. Kita tidak lagi berbicara yang dulu saja nggak apa-apa, sudah tidak boleh ada seperti itu. Tapi sekarang kita menghadapi situasi yang berbeda. Maka cara kita, gaya kita ya juga harus berbeda. Tapi satu hal, bahwa anak sekarang sangat mudah untuk dipantik dari sisi intelektualitas. Nah ini modalitas yang besar ya, maka kita gunakan modalitas mereka. Apa tadi modalitas yang baik dari mereka? Rasa percaya diri yang kuat, terus apa? Intelektualnya yang cepat, berpikir cepat gitu ya. Ini kita jadikan modalitas ya. Maka enggak apa-apa kemudian setiap pekan sekali ada apa itu puncak tema, mereka kemudian menampilkan alam mereka, enggak apa-apa gitu. Karena memang eranya seperti itu gitu. Minimal anak kita selain di pentas tadi ya, di pentas bersama orang tuanya, mereka sering tampil gitu. Pada saat acara bersama di lingkungan sekolah saja atau di lingkungan kelas itu mereka sering ini, nanti mereka akan terasah ya. Demikian teman-teman semua ya. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang bisa menginspirasi ya, bisa mendidik anak-anak kita dengan lebih baik, dan ini menjadi investasi kita sebagai orang yang berperan di dalam meningkatkan kualitas generasi kita mendatang. Demikian, jazakumullah khairan katsirah, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.